Alhamdulillahirabbil alamin, summa salatu wassalamu ala nabiyil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayah, taufik serta limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat dipertemukan oleh Allah di dalam surau Al-Iqam yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tidak lupa pula kita haturkan untuk junjungan kita, nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat dakwah beliau, perjuangan beliau, tetesan darah, air mata serta keringat beliau sallallahu alaihi wasallam untuk memperjuangkan Islam, sampai sekarang kita dapat merasakan nikmatnya agama Islam yang sempurna dan paripurna. Tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tuan rumah, kepada Pak RT, alim ulama, tokoh masyarakat yang ada di Desa Sukamaju, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara ini. Dan tidak lupa pula kami ucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah rela hadir untuk memeriahkan acara kita pada malam hari yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Wahyudi. Saya santri di Ma'had Al-Aiman Pontianak, sekarang sudah semester 8 dan saya sekarang sebagai moderator acara pada malam hari ini. Sekaligus saya ingin memperkenalkan guru kami yaitu Ustadz Dani Sudiwan SPD IMM hafizahullah taala. Beliau merupakan pengasuh dari BMT Cahaya Sunnah Katulistiwa dan juga pimpinan Pondok Pesantren Ma'had Al-Aiman Pontianak. Kemudian pengasuh Radio Roja Pontianak 94,7 FM yang insya Allah beliau akan memberikan nasihat-nasihat, wejangan-wejangan kepada kita semua, dan semoga apa yang beliau sampaikan nanti dapat kita amalkan dan menjadi pemberat di timbangan amal kita di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya ada pembacaan Al-Quranul Karim oleh Saudara Ahmad. Kepada Saudara Ahmad silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان
إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah kita dengarkan bersama lantunan dari ayat-ayat suci Al-Quran, semoga Allah memberikan balasan yang terbaik kepada saudara kita Ahmad karena telah melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ayat-ayat tadi membekas di hati-hati kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu wejangan dan nasihat dari Ustadz Dani Sudiwan SPDI MM Hafizahullah Ta'ala kepada Al-Ustadz. Tafadhol masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma aslih lana niyyata wa dzurriyyata wal aqwala wal a'mala ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berada di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat besertakan salam senantiasa kita curahkan kepada Sayyidu Bani Adam, manusia terbaik, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kemudian setelah itu tidak lupa pula dalam rangka mengamalkan hadis dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, la yaskurullah man la yaskurun nas. Tidaklah seorang itu dikatakan bersyukur pada Allah Taala apabila dia tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Maka dengan ini kami dengan penuh kerendahan hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, jazakumullahu khairan, kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini, baik itu dari para panitia, dari pengurus surau Al-Iqam, kemudian juga kepada Bapak Syarif Ali Al-Qadri hafizahullah, dan kepada semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, jazakumullah khairan. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan ganjaran yang terbaik bagi kita semuanya, dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala terima amal soleh kita semua dan hapuskan dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari yang penuh barokah ini kami ingin menyampaikan beberapa nasihat dalam rangka mengaplikasikan firman Allah Taala
yang mana Rabb kita Allah Azza wa Jalla mengatakan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan kata Allah Taala, karena sesungguhnya peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Taala juga mengatakan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Hendaklah kalian saling memberikan wasiat, saling mengingatkan di atas kebenaran dan mengingatkan kepada kesabaran. Jamaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengabarkan tentang hakikat penciptaan kita semuanya. Dan insyaallah Bapak dan Ibu di sini semuanya sudah tahu, dan ini sudah sering sekali disampaikan oleh para khatib, disampaikan oleh para alim ulama, disampaikan oleh para kiai, para habaib, guru-guru kita, bahwasanya Allah ciptakan kita semuanya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Ingat nih Bapak dan Ibu rahmati Allah Taala, jangan sampai bingung tentang tujuan kehidupan kita, untuk apa ada di dunia ini. Ingat firman Allah Taala ini, Allah ciptakan kita semuanya untuk beribadah kepada Allah Taala. Dan kita di sini Bapak dan Ibu rahmati Allah Taala pasti akan menjumpai yang namanya kematian. Karena Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian, pasti akan mati. Dan ingat Bapak dan Ibu, kita sebagai orang yang beriman, orang yang beriman kepada Allah Taala, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir Allah. Kita yakin setelah kematian ini bukan akhir segalanya, bukan. Makanya Bapak Ibu, ada ungkapan yang sering salah disampaikan oleh sebagian saudara-saudari kita. Mereka katakan kepada orang yang meninggal, apa katanya? Menuju peristirahatan yang terakhir. Ini tidak benar. Kenapa? Karena kematian bukan akhir. Ingat, orang yang beriman meyakini kematian bukan akhir segalanya, tapi apa? Ini baru awal. Ini baru awal perjalanan yang akan sangat panjang sekali. Ada setelah kematian itu Bapak dan Ibu rahmati Allah Taala, ada yang namanya alam barzah, alam kubur. Ada nanti yaumul hisab, dihisab oleh Allah Taala. Ada nanti waktu di mana kita akan melewati jembatan Sirat, dan ada surga dan neraka. Jadi Pak, Bu, kematian itu bukan peristirahatan terakhir, bukan. Makanya kalau dikatakan kematian itu peristirahatan terakhir, nanti sebagian orang sewaktu dia punya banyak masalah, dia bunuh diri. Kenapa? Istirahat katanya, selesai. Ini salah ini. Ini harus kita luruskan, kita ingatkan kepada anak-anak kita bahwasanya kita sebagai orang yang beriman, kematian ini bukan akhir segalanya, akan tetapi baru awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Dan nanti Bapak dan Ibu rahmati Allah Taala, kita akan ditanyakan tentang kehidupan kita yang di dunia ini. Apa yang kita lakukan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala akan tanya nanti amalan-amalan kita. Apa yang kita gunakan waktu kita selama di dunia ini untuk apa?
Masa mudanya digunakan untuk apa? Hari-harinya digunakan untuk apa? Allah Ta'ala berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan amalan perbuatan berupa kebaikan sebesar zarrah sekalipun, dia akan dapatkan balasannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan barang siapa yang melakukan keburukan sebesar zarrah sekalipun, sebesar debu yang sangat kecil, dia akan dapatkan nanti balasan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Allah tidak akan lalai. Ingat Bapak dan Ibu, ada malaikat Allah yang mencatat amal perbuatan kita. Semuanya nanti akan tampak jelas. Yauma tublas sarair, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hari di mana dibongkar oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala segala macam rahasia. Tidak ada rahasia lagi dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, kaum muslimin dan muslimat, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Ta'ala berikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya, bagi keluarga ana dan keluarga antum semuanya, kepada siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, kepada jalan yang lurus, jalan yang dapat mengantarkan kita ke surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketahuilah, ibadah yang merupakan tujuan penciptaan kita ini, yang tadi Allah katakan kita diciptakan untuk ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kita pun yakin nanti kita akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala bagaimana kita menghabiskan waktu kita di dunia ini. Ibadah ini, Bapak dan Ibu rahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini merupakan sumber kebahagiaan. Ibadah yang kita lakukan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ini merupakan kunci kesuksesan. Kok bisa, Ustaz? Bagaimana ceritanya ibadah kok dengannya orang bisa bahagia? Kok bisa sukses? Nah, ini harus diperhatikan Bapak dan Ibu rahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena kita di sini semuanya ingin sukses. Kita di sini semuanya ingin bahagia. Kita lihat orang yang kerja siang malam, pergi pagi, pulang pagi lagi. Tidak ada waktunya dia untuk keluarganya. Apa yang dia cari? Cari fulus. Agar apa? Agar dia kira dengan fulus itu dia bisa bahagia. Iya tidak Bapak dan Ibu? Nah, orang yang mati-matian dia mengejar jabatan, kadang dia tidak peduli dengan halal haram, dia langgar semuanya, tidak peduli dia. Dia pikir dengan jabatan tertentu dia akan mendapatkan kebahagiaan. Kita katakan bahwasanya kebahagiaan tersebut adalah kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang fana, yang sebentar tidak lama hilang. Kenapa? Karena mereka akan menjumpai yang namanya kematian. Ingat, ini kuncinya. Akhirnya kita akan mati gitu loh. Dan nanti semuanya akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Makanya kita butuh sesuatu yang dapat memberikan kepada kita kebahagiaan yang hakiki, kesuksesan yang hakiki. Maka kita harus tahu nih apa kesuksesan hakiki tersebut. Dalam lanjutan ayat tadi Allah Ta'ala katakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Sewaktu Allah mengingatkan setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, Allah Ta'ala lanjutkan fa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan setiap kalian akan disempurnakan balasannya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala pada hari kiamat.
Dan barang siapa yang dia diselamatkan dari api neraka Allah dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, faqad faz, maka mereka itulah orang-orang yang sukses, yang berhasil. Mereka adalah orang-orang yang mencapai kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sesungguhnya. Ini loh kebahagiaan yang ingin kita capai, yang ingin kita dapatkan semuanya. Makanya di sini anak ingin meluruskan, mengajak saudara-saudara sekalian, para ikhwan wa akhwat, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah rahmati kita semua, untuk meluruskan pandangan kita agar yang menjadi tujuan yang terbesar dalam kehidupan kita ini adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Yang dengannya Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan jadikan seluruh amalan kita prioritasnya adalah untuk Allah. Ini nanti akan berhubungan dengan tujuan penciptaan kita sebagai manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah ini jangan dipersempit maknanya. Ustaz, tujuan penciptaan kita untuk ibadah. Jadi apakah kita setiap saat sholat terus, Ustaz? Aduh, subhanallah, gak kuat. Apakah harus baca Quran terus? Apakah harus zikir terus? Siapa yang sanggup, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala? Kita manusia, bukan malaikat. Kalau malaikat bisa sujud dari awal penciptaannya, sujud terus sampai mati, malaikat sanggup. Manusia sanggup? Enggak sanggup. Akan tapi jamaah rahmati Allah wa taala, ya ini kuncinya nih. Ini kunci yang harus diperhatikan, bahwasanya ibadah itu sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ismul jami' likulli ma yuhibbullah wa yarda minal aqwali wal a'mal zahiratan wa batinah. Ibadah yang merupakan tujuan penciptaan kita semuanya adalah segala perkara yang dapat mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala, baik itu perkataan ataupun perbuatan, baik itu yang tampak ataupun yang tidak tampak, yang ada dalam hati kita. Ini ibadah. Artinya makna ibadah ini luas. Sewaktu kita tujukan dia untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh ibadah, ya contoh ibadah yang zahir, yang tampak seperti sholat, jelas ibadah. Puasa jelas ibadah. Ini yang tampak. Yang tidak tampak contohnya apa, Ustaz? Contohnya apa, Bapak Ibu? Khauf, rasa takut. Semakin kita takut kepada Allah, ini adalah ibadah kita kepada Allah. Kita jauhi maksiat. Kenapa? Takut pada Rabbul Alamin. Takut dengan neraka Allah. Ini ibadah jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita bersemangat melakukan amal soleh dalam rangka apa? Roja, mengharapkan cinta Allah, mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah ibadah. Sewaktu kita bekerja, kemudian setelah itu kita tawakal, ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita gantungkan diri kita, tawakal kita kepada Allah, kita bekerja, kita cukupkan dengan yang halal, maka tawakal kita ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah berikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya. Amalan yang mubah sekalipun bisa bernilai ibadah biniyatin hasanah, dengan niat yang baik. Maksudnya apa, Ustaz? Amalan mubah bisa bernilai kurbah, bernilai pahala. Ini kaidah yang penting agar kita dapat mengaplikasikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Suatu amalan yang mubah. Amalan mubah itu apa sih? Mubah itu jika dikerjakan tidak dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat dosa. Ini mubah.
Dan amalan mubah ini banyak sekali. Kehidupan kita mayoritas diisi dengan amalan-amalan yang mubah. Contoh apa amalan mubah? Contoh kita makan. Apa hukum makan? Mubah. Contoh lagi apa? Kita tidur. Apa hukum tidur? Mubah. Mandi, mubah. Kita berkunjung ke tempat tetangga kita, mubah. Kita ngobrol dengan saudara kita, hukumnya mubah, selama tidak ada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngomongin orang, nah ini beda, ini ghibah namanya. Ghibah haram, tidak boleh. Nah, kuncinya Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, agar amalan-amalan yang mubah ini dapat bernilai ibadah adalah biniyatin hasanah, dengan niat yang baik. Niatnya diperhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal itu berdasarkan dengan niatnya, dan kita akan dibalas Allah berdasarkan niat kita. Jadi amal yang mubah ini Bapak dan Ibu, kalau kita niatkan untuk kebaikan akan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh apa? Contoh tidur. Tidur asalnya kalau kita tidur ini tidak dapat pahala, tidak dosa. Tapi kalau kita tidur, sebelum tidur kita niatkan, saya mau tidur awal lah. Kenapa? Biar nanti malam bisa sholat tahajud. Makanya saya mau tidur awal. Maka tidurnya kita dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tidur awal lah. Kenapa? Agar tidak kesiangan sholat subuh di masjid bagi yang laki-laki. Agar tidak kesiangan sholat subuh. Maka waktu kita tidur tadi yang awalnya mubah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia setting niat yang benar, setel niatnya. Niatnya untuk Allah Azza wa Jalla. Contoh lainnya Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadanallahu wa iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah bagi ana dan antum semuanya. Seorang yang dia mandi, apa sih hukum mandi? Hukum mandi itu mubah, Ustaz. Hukum asalnya mubah. Tapi kalau dia setting niatnya, menjadikan niat mandi tadi untuk kebaikan. Contoh. Kenapa mandi? Sebelum sholat, dia mau sholat, dia mandi dulu. Agar Ustaz, agar tetangga saya yang sholat di sebelah saya ini tidak merasakan bau yang tidak sedap dari tubuh saya. Agar tidak mengganggu orang sholat, agar sholat saya bisa lebih khusyuk, sholatnya teman yang di sebelah saya juga bisa lebih khusyuk. Makanya saya mandi sebelum sholat. Maka mandinya ini Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Dan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabiur Rahmah, nabi yang penuh cinta dan kasih sayang. Makanya dalam agama Islam dilarang kita untuk menyakiti manusia, hatta dengan bau badan kita, tidak boleh. Dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menegur sahabat. Pada saat itu sahabat habis makan bawang yang karenanya menghasilkan bau yang tidak sedap dari mulutnya. Rasulullah SAW sampai katakan, janganlah kalian dekati masjidku, la takribanna masjidana, janganlah kalian dekati masjid kami. Kenapa Rasulullah larang ke masjid pada saat itu? Karena mulutnya bau. Karena mulutnya bau, dapat mengganggu orang sebelahnya. Dan ini kadang kita dapati. Sholat subuh misalnya, waladdallin, amin, subhanallah. Itu bangun tidur tidak sempat sikat gigi, tidak, ya Allah. Ini mengganggu jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam sampai melarang menyakiti yang seperti ini. Bayangkan, subhanallah. Ini agama kita nih. Kalau seandainya menyakiti manusia dengan bau mulut yang tidak sedap saja dilarang dalam Islam, apakah mungkin agama Islam mengajarkan tindakan teror, ngebom? Mungkin tidak mungkin, mustahil.
Ini adalah penyimpangan, kesalahan dalam memahami agama Islam. Islam rahmatan lil alamin, mengajarkan kasih sayang. Bahkan dalam Islam, Bapak Nabi rahmati Allah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Apabila kalian menyembelih, maka menyembelih dengan baik. Disuruh kita untuk menyembelih binatang, itu pisaunya harus tajam. Kemudian jangan sampai menyakiti binatang tadi. Jangan dilihatkan binatang yang sudah disembelih kepada binatang tersebut gitu loh. Pisaunya harus tajam agar mudah bunuhnya. Ini Islam, subhanallah. Ya. Maka jamaah yang Allah tabaraka wa taala, hadanallahu wa iyyakum. Ya. Allah taala tadi ciptaan kita untuk beribadah kepada Allah, maka ibadah ini harus kita maksimalkan. Baik itu dari ibadah-ibadah yang jelas, itu ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan ibadah-ibadah yang dia awalnya adalah sesuatu yang sifatnya mubah. Contoh lainnya, seorang yang dia ke rumah saudaranya, ngapain? Ngopi aja rumah saudaranya, datang ngobrol sama saudaranya. Tujuannya apa? Untuk dapat menguatkan silaturahim, menguatkan ukhuwah, persaudaraan sama muslim. Sebenarnya nggak penting-penting juga ngobrol sama dia ini, gitu kan? Bagusan saya kerja, gitu ya. Bagusan lebih maksimal, saya lebih manfaat jika saya kumpul sama keluarga. Padahal dengan dia ngobrol dengan saudaranya, misalnya dengan tetangganya, dapat mempererat hubungan ukhuwah, dapat menghilangkan prasangka-prasangka buruk yang ada di benak saudaranya. Ini subhanallah, dia jadikan niatnya untuk kebaikan, untuk ukhuwah, maka dia mendapatkan pahala. Ini atur niat penting sekali jamaah rahmati Allah taala. Hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah berikan hidayah bagi ana dan antum semuanya. Dan terakhir ya, yang ingin kita sampaikan bahwasanya ibadah yang kita lakukan, upayakan semaksimal mungkin untuk ikhlas mengharapkan wajah Allah taala, dan jangan kotori ibadah kita sedikit pun dengan kesyirikan kepada Allah. Karena Allah taala katakan, lain asrakta la yahbatanna amaluka. Kalau amalan-amalan kita yang banyak ini Pak, salat kita, kemudian kita puasa, kita zakat, kita umroh, kita haji, tapi kita sekutukan Allah, apa kata Allah? Lain asrakta la yahbatanna amaluka. Jika kalian sekutukan aku, kata Allah, aku hapuskan amal-amalan kalian. Jadi nanti waktu menghadap Allah tabaraka wa taala, kita bawa pahala banyak Pak, dikarenakan dosa syirik dikerjakan akan dihapuskan oleh Allah tabaraka wa taala, wa iyyazubillah. Makanya ini juga kita ingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada antum dan antunnas semuanya, untuk senantiasa menjaga ibadah kita kepada Allah tabaraka wa taala, dan juga menjaga kualitas ibadah kita kepada Allah tabaraka wa taala. Allah katakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat dari kita siapa yang paling baik amalannya. Karena amalan saja Pak itu tidak cukup, harus baik. Rasulullah taala berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang salat. Ini orang ibadah enggak Pak? Ibadah. Dia salat enggak? Salat. Akan tapi kata Allah, celaka orang yang salat. Kenapa? Karena dia lalai dalam salatnya. Ya, makanya tadi Allah katakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka perbaikilah amal ibadah kalian, dan amal ibadah inilah yang nantinya akan memberikan kebahagiaan pada kita semuanya di dunia dan di akhirat, dan inilah akan menjadi bekal kita sewaktu kita menghadap Rabb kita Allah tabaraka wa taala. Dan semoga Allah tabaraka wa taala Rabbul Arsyil Azim bi asma'il husna wa sifatil ulya, Allah taala karuniakan kepada kita husnul khatimah, akhir yang baik dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat berbahagia
sewaktu bertemu dengan Rabb kita Allah Azza wa Jalla. Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang di akhir ucapannya dia ucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan lisan-lisan kita semuanya untuk dapat mengucapkan kalimat tauhid, untuk dapat mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan menjadikan akhir hayat kita, akhir ucapan kita adalah la ilaha illallah. Amin Allahumma amin. Ini saja yang dapat Anda sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi Anda pribadi dan bagi seluruh jamaah semuanya yang dapat hadir di sini. Semoga ya Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali kumpulkan kita di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala, di surga Firdausnya bersama Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.